Welcome to our channel. Bapak Ibu, saudara-saudari, serta pencinta Riak Sabda dimanapun Anda berada, jumpa kembali dalam Renungan Harian Riak Sabda, edisi Senin 6 Maret 2023. Injil diambil dari Injil Lukas, bab 6, ayat 36 sampai 38. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai manusia tentu kita menyadari bahwa kita manusia yang lemah, rapuh. Kelemahan dan kerapuhan itu kerap muncul saat kita berhadapan dengan orang lain, berhadapan dengan sesama kita yang tidak kita sukai, di mana kita lebih cepat menghakimi, menghukum, berprasangka buruk, cepat menilai, menaruh curiga, dan lain sebagainya, sesuatu yang negatif terhadap sesama kita. Dalam kehidupan bersama kita membutuhkan dua hal yang penting, yaitu secara khusus di dalam masa Prapaskah ini kita diajak untuk memiliki dua hal yang penting di dalam kehidupan kita sebagai orang beriman, yakni tentang pengampunan dan belas kasih. Pengampunan dan belas kasih tentu harus mengakar kuat di dalam hidup kita sebagai orang beriman yang masih hidup dan berziarah di dunia ini. Ketika kita sudah mengakarkan hidup kita pada dua hal tadi, yaitu pengampunan dan belas kasih, maka seluruh hidup kita sudah dipenuhi dengan kesederhanaan, cinta, kedamaian, kasih, pengampunan, pengorbanan, serta kemurahan hati di dalam diri kita. Terus sebagai orang beriman, tentu hal-hal yang ini perlu kita miliki di dalam berrelasi dengan Allah dan juga terhadap sesama kita yang kita jumpai di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, dalam bacaan Injil yang kita renungkan pada kesempatan ini, Yesus mengajak para murid-muridnya, hendaklah kamu murah hati, sebagaimana Bapamu adalah murah hati. Kemurahan hati, kalau dalam bahasa Latin, yaitu humilitate. Kata ini berasal dari kata humus, yang artinya tanah yang subur. Tanah yang subur itu memberi hidup banyak tanaman. Begitupun kemurahan hati itu diwujudkan dalam tindakan nyata, tidak menghukum orang lain dan mau berbagi dengan memberi, sebagaimana dalam Injil dikatakan, jangan kamu menghakimi, maka kamu tidak akan dihakimi, dan jangan kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Allah sumber belas kasih dan pengampunan tidak menghakimi kita atas segala dosa dan kesalahan kita. Lantas kita sebagai manusia yang berhak untuk menghakimi sesama telah bersalah kepada kita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita tidak sungguh mengalami kasih Allah, tidak sungguh mengalami kasih Allah yang mencintai kita sebagai orang yang lemah dan berdosa, yang berat di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Ini maka kita tidak ada alasan di dalam hidup kita untuk membenci saudara-saudari kita, sesama kita yang kita jumpai di dalam kehidupan kita. Kebencian, sakit hati, kecemburuan, rasa dendam, keinginan untuk menghakimi dan menilai sesama, semua terjadi karena kita belum sungguh-sungguh mengalami kasih Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemurahan hati atau hati yang bersih tentu mendorong hidup kita sebagai manusia untuk semakin mendalami cinta Allah dalam sesama kita. Secara khusus masa Prapaskah
ini menjadi kesempatan bagi kita sebagai orang beriman untuk menjalin relasi dengan Allah melalui doa-doa kita dan juga mempertajam belas kasih dan pengampunan terhadap sesama kita. Masa Prapaskah adalah masa di mana belas kasih dan pengampunan berakar di dalam hidup kita. Kita harus mampu mewujud nyatakan kasih Allah ini dalam keluarga kita, komunitas, lingkungan hidup kita, dan juga gereja kita dimanapun kita berada. Ukuran kita untuk mengasihi sesama adalah mengasihi sampai habis. Ukuran kita untuk mengampuni adalah mengampuni sampai melupakan. Ukuran kita untuk berbelas kasih adalah berbelas kasih tanpa batas. Hal ini tentu sudah diajarkan, sudah diteladankan oleh Yesus Kristus sendiri sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Ia menyerahkan dirinya oleh karena cinta dan belas kasihnya terhadap kita manusia. Oleh karena itu, sebagai orang beriman, sebagai manusia, kita meneladani Kristus sendiri sebagai junjungan Tuhan dan Juru Selamat kita yang kita hidupi di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita sungguh-sungguh menjadi bait Allah yang tinggal di dunia ini untuk menjadi berkat, membagi kasih, dan memberikan damai sejahtera serta akhirnya keselamatan kepada sesama kita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, mari kita meneladani Allah Bapa kita yang maha murah hati, semangat memberikan kasih, berbagi kasih di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentu kita mulai di dalam keluarga kita masing-masing, di dalam lingkungan kecil kita, masyarakat, sehingga akhirnya kita mampu mengungkapkan kasih Allah yang sungguh nyata di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, selamat dan semangat bagi kita semua sebagai orang beriman secara khusus Katolik untuk menjalani retret agung dalam masa Prapaskah ini. Semoga masa Prapaskah ini sungguh-sungguh mempertajam relasi kita dengan Allah, mempertajam pengampunan dan belas kasih di dalam diri kita untuk sesama kita dimanapun kita berada. Semoga Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua.